Tidak. Ini masih oke kok ini sebenarnya. Ini salah satu rumah yang sudah dikosongkan oleh anggota. Sebagian besar memang anggota meminta izin untuk mencari rumah hunian atau kontrakannya atau sewanya, sehingga memang kami sepakati di dalam rapat pimpinan diberikan sampai dengan akhir Oktober. Nah, ini salah satu rumah yang sudah kosong dan kondisinya rata-rata semacam ini. Kalau ini yang agak lumayan ya, agak lebih kondisinya lebih lumayan. Nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah yang memang kondisinya lebih parah atau parah gitu ya. Memang karena problemnya selama ini di anggota itu ada beberapa kategori keluhan ya. Kami punya aplikasi namanya Perjaka ya, perawatan rumah jabatan Kalibata. Nah dalam Perjaka itu setiap hari itu ada yang disampaikan oleh anggota itu ada sekitar 15 sampai 20 kita sebut keluhan lah gitu ya. Rata-rata berkisar berkaitan dengan bocoran rumah, kemudian banyaknya tikus, dan kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan lain sebagainya itu cepat rusak di sini. Tiga hal itu ya. Khususnya di musim hujan di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar, keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit gitu ya. Jadi pasti kalau hujan agak besar air agak naik ke atas ke jalanan, dan kalau hujannya lebih besar lagi biasanya masuk ke rumah, tapi memang biasanya hanya semata kaki lah gitu ya. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita bisa lihat juga. Nah, di aplikasi kami Perjaka itulah ya yang sering menjadi keluhan anggota. Dan terus terang memang untuk melakukan revitalisasi rumah jabatan ini nggak sedikit ya. Kalau kita mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki, baru itu akan ideal. Kalau nggak memang gitu, khususnya pada masa musim hujan, jadi itu juga mengganggu konsentrasi juga buat anggota dewan yang bekerja tuh, rumahnya ada bocoran, kemudian juga hama-hama lain yang memang karena kami juga bersurat kepada Pemprov DKI, di sisi selatan tuh ada tempat pembuangan sampah DKI yang cukup besar, dan kami sudah bersurat bahwa itu salah satu keluhannya adalah pada saat angin-angin tertentu ke arah sini tuh baunya, bau sampah itu cukup kuat. Saya kira itu salah satu ini aja efek atau dampak yang selama ini memang belum bisa kami selesaikan, tapi kami sudah menyampaikan itu beberapa kali bersurat ke Pemprov DKI, ke Gubernur, dan sampai sekarang masih ada tempat sampah itu tidak terkelola secara baik, saya kira itu. Itu kita lanjut ke sana. Kita lanjut sana aja Pak. Ya. Pak nih. Yang bocor Pak. Iya, ini yang atas Pak. Yang atas Pak. Yang atas Pak. Yang bolong Pak. Ya ini, ya keseluruhan ini dampak ya, dampak akibat kebocoran yang di atas. Jadi pada lantai bawah ya. Tapi selalu setelah diperbaiki selalu begini gitu, karena kita memperbaikinya memang tidak punya dana secara komprehensif menyeluruh ya, diperbaiki revitalisasinya itu sebagian-sebagian memang jadi seperti ini gitu. Baik bocoran ini sebenarnya kelihatan sedikit ya, tapi kalau didorong nih
ini sudah busuknya sudah bagian banyak ini. Semacam ini juga kalau misalnya di rumah sebelah itu ada bocoran, biasanya bergerak juga ke rumah sebelahnya karena temboknya itu nempel. Itu satu. Yang kedua ini, kalau lihat strukturnya ini strukturnya yang parah ini. Semua strukturnya bergerak di sini. Ini retakan ini ada di hampir setiap rumah. Karena saya nggak tahu dulu pada saat renovasi di 2008-2010 ini ada renovasi yang nggak memperhatikan fondasi sehingga hampir semua rumah terjadi retakan-retakan serius semacam ini. Ini bukan hanya retakan rambut, tapi